Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Regulasi Pangan Global atau disebut dengan Codex Alimentarius Commission. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Curfani Maudi, Fatmawati, Hayati Kautsara, dan Salman Alfarisi. Codex Alimentarius Commission atau disebut dengan CAC atau lebih dikenal dengan Codex merupakan badan antara pemerintah yang bertugas melaksanakan Joint FAO atau disebut dengan Food Standard Program atau WHO atau dengan kata lain Program Standar Pangan. Codex Alimentarius Commission ini adalah komisi yang di dalamnya terdapat negara-negara yang mengikuti kodeks dan akan menetapkan kebijakan yang nanti disebut dengan kodeks. Kemudian peran dan fungsi kodeks. Kodeks Alimentarius juga mencakup ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan cemaran pangan, bahan tambahan pangan, higien pangan, inspeksi dan sertifikasi, pelabelan, metode analisis dan pengambilan contoh, serta residu pestisida dan residu obat hewan. Codex Alimentarius Commission atau CAC ini biasanya menetapkan kodeks teks atau teks kodeks yang nantinya akan dipublikasikan di website mereka, yaitu telah kami cantumkan di bawah ini, yaitu website kodeks. Dengan tujuan dapat digunakan sebagai panduan atau referensi bagi negara-negara dalam mengembangkan dan merevisi standar atau regulasi di bidang pangan dalam rangka melakukan harmonisasi secara internasional. Kemudian untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang CAC. Yang pertama sejarah. Sejarah awal dibentuknya kodeks itu terjadi pada awal tahun 1961, di mana setelah melaksanakan konferensi regional Eropa, FAO mengadakan pertemuan dengan sejumlah organisasi internasional seperti WHO, UNICE, OECD, dan Council of the Codex Alimentarius untuk mengusulkan program standar pangan internasional. Lalu kedua, pada November tahun 1961. Pada konferensi FAO ke-11, mengeluarkan resolusi mengenai pembentukan Codex Alimentarius Commission. Terus yang ketiga pada tahun 1962. Pada tahun tersebut, Joint FAO atau WHO Food Standard mengesahkan kerangka kerjasama antara FAO dan WHO serta CAC menjadi badan yang bertanggung jawab menerapkan Joint FAO atau WHO Food Standard Program. Terus yang terakhir pada Mei tahun 1963, pertemuan World Health Assembly ke-16 menyetujui pembentukan Joint FAO atau WHO Food Standard Program dan mengadopsi statuta CAC yang menjadi dasar hukum bagi pekerjaannya. Statuta CAC bersama dengan berbagai ketentuan lain yang bersifat umum saat ini terdapat dalam buku prosedural manual CAC. Dua, struktur organisasi. Organisasi CAC terdiri dari komite dan task force yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu serta dibantu oleh sekretariat. Codex Alimentarius Commission atau disebut juga komisi merupakan forum tertinggi dalam penetapan standar kodeks. Sidang komisi membahas persetujuan pekerjaan baru, adopsi standar pada step 5, adopsi standar pada step 8, penghentian pembahasan standar tertentu, penarikan standar kodeks, amandemen prosedural manual CAC, program dan anggaran, serta pembahasan agenda umum lain yang terkait dengan pekerjaan kodeks. Komisi CAC sendiri terdiri dari komite eksekutif, sekretariat kodeks, badan subsidiar, dan badan subsidiar sendiri terdiri dari komite subjek umum, komite komoditi, komite regional, dan task force. Untuk struktur organisasi CAC yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada bagan yang ditampilkan. Yang ketiga, keanggotaan. Keanggotaan kodeks terbuka untuk seluruh negara anggota FAO dan WHO, namun negara tersebut harus mengajukan ke Direktur Jenderal FAO atau WHO mengenai keinginannya untuk menjadi anggota kodeks. Oleh karena itu, keanggotaan kodeks diwakili oleh instansi pemerintah yang ditunjuk. Negara yang merupakan anggota FAO dan WHO namun bukan anggota kodeks dapat menghadiri sidang kodeks sebagai pengamat atau observer. Status pengamat juga dapat diberikan kepada organisasi internasional yang berminat berpartisipasi dalam pekerjaan kodeks. Pengamat tidak mempunyai hak suara dalam
pengambilan keputusan kodek yang dilakukan melalui pemungutan suara atau voting. Meskipun demikian, pengamat mempunyai hak bicara di setiap sidang kodek dan dapat berkontribusi dalam pengembangan standar kodek melalui penyampaian komentar, baik tertulis maupun lisan, terlibat dalam working group maupun dalam menyusun rancangan awal suatu standar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hayati Rosara. Oke, baik. Untuk prosedur pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab mengenai standar kodek di CAC. Nah, tahapan untuk penyusunan standar kodek, usulan untuk penyusunan standar baru itu dapat berasal dari setiap anggota kodek. Anggota kodek yang mempunyai ide untuk mengusulkan suatu standar diharuskan menyusun makalah diskusi disertai dengan dokumen proyek untuk dibahas oleh komite. Dokumen proyek yang disiapkan harus mengikuti format yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan format dokumen project, dapat dilihat, itu ada 9. Setelah pengajuan dokumen project, maka akan terjadinya diskusi yang menumbuhkan beberapa kali sidang komite sebelum terjadi kesepakatan. Bila terjadi kesepakatan, dokumen project baru dapat diajukan ke sidang komisi untuk ditetapkan sebagai pekerjaan baru yang harus ditindaklanjuti oleh komite. Di dalam prosedural manual CAC, mekanisme penyusunan standar dan teks terkait itu tercantum dalam Procedure of the Elaboration of Codex Standard and Related Text. Nah, proses ini terdiri dari prosedur normal itu ada 8 step dan prosedur percepatan itu ada 5 step. Ini dapat dilihat untuk proses penyusunan standar kodek melalui prosedur yang normal. Ini ada semuanya 8 step, dimulai dari langkah awal yang dilakukan oleh komite, kemudian ada sampai persetujuan dan adopsi oleh komisi pada pembahasan dan persetujuan akhir. Selanjutnya, proses penyusunan standar kodek melalui prosedur percepatan ini sama seperti prosedur pada prosedur normal hanya saja pada proses persetujuan adopsi itu langsung dilakukan pembahasan dan persetujuan akhir pada step yang ke-5. Selanjutnya, proses pengesahan atau endorsement. Di dalam proses penyusunan standar komoditi, ada yang disebut proses pengesahan dari komite horizontal terhadap bagian tertentu dari standar, yaitu bahan tambahan pangan, endorsement dari CCFA, kontaminan, endorsement dari CCCF, pelabelan, endorsement dari CCFL, metode analisa dan pengambilan contoh, endorsement dari CCMAS. Selanjutnya, komite horizontal yang terkait akan membahas usulan dari komite komoditi dan memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut. Selanjutnya ada revisi dan amandemen. Untuk revisi, standar dapat direvisi karena perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi. Prosedur untuk melakukan revisi standar kodek dan teks terkait itu mengikuti tahapan prosedur standar seperti sebelumnya ada prosedur normal dan prosedur percepatan. Termasuk di dalamnya itu menyiapkan dokumen proyek. Untuk amandemen, berdasarkan prosedur manual CAC, amandemen merupakan tambahan, perubahan, atau penghapusan teks atau nilai numerik dalam standar kodeks atau teks yang terkait, dapat berupa editorial atau substansi, dan perhatian pada satu atau sejumlah tulisan dalam teks kodek. Nah, amandemen dapat berupa tetapi tidak terbatas pada koreksi dari suatu kesalahan, pencantuman penjelasan dari catatan kaki, pembaruan referensi dari adopsi atau amandemen revisi standar kodeks dan teks yang terkait.
Untuk diketahui bahwa amandemen prosedural manual CAC tidak mengikuti tahapan penyusunan standar dan tidak memerlukan dokumen proyek, usulan amandemen dipertimbangkan oleh CCGP dan direkomendasi untuk merevisi berasal dari komite kepada komisi. Dalam hal keputusan suatu standar kodek atau teks yang terkait, apakah termasuk dalam revisi atau amandemen merupakan keputusan komisi yang dibantu oleh Sekretariat Kodeks. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatmawati. Baik, selanjutnya yaitu hubungan CAC dengan Indonesia. Hubungan Codex Alimentarius Commission atau CAC dengan Indonesia, yaitu Codex Alimentarius Commission, biasanya cukup disebut dengan Codex, merupakan badan antar pemerintah yang bertugas melaksanakan Joint FAO atau WHO, Food Standard Program atau Program Standar Pangan FAO atau WHO. Hubungan antara keduanya yaitu sama-sama dalam peraturan tentang menjaga pangan bagi masyarakat negara satu dengan antar negara lainnya, lebih utama yaitu pada organisasi yang mengurus tentang pangan. Adapun di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa instansi dan kewenangan-kewenangan pangan yang dipegang oleh Indonesia, mulai dari instansi atau kewenangan tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian, fungsi utama kelompok kerja Codex Indonesia adalah melakukan verifikasi rancangan posisi Indonesia yang disusun oleh Mirror Komite terhadap agenda yang akan dibahas dalam sidang Codex. Mirror Komite dibentuk sebanding atau sesuai dengan komite atau task force yang ada dalam Codex dengan fungsi utama yaitu melakukan pembahasan teknisi substansi yang akan, sedang, dan telah dibahas dalam sidang Codex atau sidang komite, yaitu task force dalam rangka menyusun rancangan posisi Indonesia maupun mempersiapkan bahan atau data dalam rangka pembahasan posisi. Di sini yaitu contoh studi kasus pada Codex, yaitu BPOM temukan 2 ton bahan tambahan pangan berbahaya. Di sini ditemukannya campuran bahan membuat kerupuk mengandung boraks dengan merek dagang Cap Jago dengan mencantumkan nomor izin edar palsu sebanyak 2.904 pieces dengan berat 2 ton dan nilai ekonomis mencapai hingga Rp31.410.000. Dalam kasus ini, BPOM akan terus mengidentifikasi pengawasan pangan yang beredar baik secara mandiri maupun bersama lintas sektor untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat. Demikian pemaparan dari kami tentang Codex atau CAC. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.